Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Mengalami Tuhan. Saya suka liburan sendiri. Persiapannya tentu jauh lebih rumit. Menentukan tempat-tempat yang ingin dikunjungi, hotel, mempersiapkan transportasi, dan sebagainya. Selain membaca website resmi tentang tempat wisata atau hotel tertentu, membaca review orang-orang yang pernah ke sana itu penting. Ini lebih jujur dan bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. TripAdvisor review salah satunya. Misal, hotel ini hanya 50 meter loh dari MRT station. Jika ada teman yang sudah pernah ke sana, saya senang mendengarkan saran dan pengalamannya. Itu memberikan peta jalan dan menghindarkan saya dari berbagai kesalahan yang tidak perlu, supaya tidak buang waktu dan bisa lebih efisien. Kadang ada lokasi wisata yang kelihatan oke, tetapi ternyata nggak sebagus iklannya. Atau saat berkunjung bisa digabung dengan beberapa lokasi lain yang cantik karena searah. Ada tempat cantik yang hanya dikenal oleh orang-orang lokal, bukan turis. Nah, saya kerap dapat info dari teman Indo yang sudah pindah ke negara itu. Dalam membangun hubungan dengan Tuhan juga demikian. Belajar sendiri menggali Alkitab tentu tidak tergantikan. Itu fondasi utamanya. Puluhan tahun saya setiap tahun lunas baca Alkitab tahunan, tetapi kejar tayang. Merasa bersalah kalau belum baca. Akhirnya hanya mendapat sedikit manfaat. Namun saat sekolah saya mendapatkan pengalaman baru. Bagaimana cara membaca, menyelidiki, dan menikmati firman Tuhan dengan cara yang baru. Ternyata pengenalan saya terhadap Tuhan dan firman-Nya menjadi berbeda, menarik, hidup, dan membuat hati berkobar-kobar. Thrill, tanda perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Andrew Wommack mengatakan, kita bisa belajar dari pengalamannya selama 70 tahun menggali firman dan mengalami Tuhan, yang sudah dikompres menjadi pelajaran yang cukup dipelajari selama 3 tahun. Tidak hanya belajar dari Andrew, tapi puluhan guru-guru lainnya. Nah, ketika sekolah Charis, saya menemukan pula komunitas yang sama. Teman-teman yang haus dan lapar akan Tuhan. Karena kami bersama-sama mengejar Tuhan, berbagai pengalaman hidup dialami bersama Tuhan. Dengan demikian kita bisa belajar tidak hanya dari guru-guru, melainkan dari pengalaman teman-teman lain juga. Dari pembelajaran ini tidak hanya didapat dari sekolah, tetapi dari gereja yang tepat, yang benar-benar meninggikan firman Tuhan, dari doa pagi bersama, kelompok pendalaman Alkitab, dan sebagainya. Semua ini sungguh luar biasa. Tetapi sesungguhnya semua ini hanyalah persiapan bagi kita untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Ibarat liburan tadi, sampai kita benar-benar pergi liburan yang sesungguhnya, barulah kita bisa merasakan, oh begini toh dinginnya salju, sensasinya naik dog sledding, kereta yang ditarik sekumpulan anjing di salju, atau menikmati indahnya pemandangan, dinginnya angin yang berhembus setelah naik skylift ke puncak gunung yang diselimuti salju. Wih, dingin. Ketika mengalami sendiri perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami pengalaman hidup dengan Tuhan, maka kita mengenalnya secara pribadi. Bukan lagi sekedar mendengar dari apa kata orang, tetapi mengenalnya menurut versi pribadi kita.
Di tahun 2009 kami pernah nyaris mati saat mobil kami selip di Western Australia. Bukan di jalanan umum pula, tanpa ada sinyal HP menjelang liburan akhir tahun. Di Australia, kalau sudah di luar kota, apalagi itu sudah memasuki daerah padang berpasir dekat Pinnacles, nyaris gak ada orang di sana. Semalaman kami tidur di mobil sambil melihat kanguru berseliweran sepanjang malam antara hidup dan mati. Saat jalan ke semua arah tertutup, jalan ke atas tetap terbuka, sinyal kepada Tuhan tetap on dimanapun kita berada. Tuhan menggerakkan hati 2 orang yang tinggal sekian kilometer dari sana untuk melewati jalan di mana kami terjebak keesokan harinya dan memakai mereka menjadi malaikat penolong. Gratis pula hingga kami selamat. Pengalaman ini mengajarkan kepada kami, Tuhan senantiasa bisa diandalkan. Pada situasi dead end alias jalan buntu secara logika, tetapi Tuhan senantiasa siap mengubahnya dalam sekejap. In a split second, dalam sepersekian detik, tiba-tiba semua keadaan berubah. Jadi jangan pernah kehilangan harapan. Belajar seperti Daud yang menguatkan hatinya saat berada dalam kesesakan. Pengalaman hidup bersama Tuhan secara pribadi inilah yang membuat iman kita tak tergoyahkan. Terlebih lagi ketika kita mengenalnya makin intim. Tidak lagi kita hidup menurut keinginan sendiri, melainkan dipimpin melalui tuntunannya, remanya dari hari lepas hari. Rest in the Lord, beristirahat di dalam Tuhan menjadi style hidup kita. Tuhan dan kita menjadi satu. Sehingga Mazmur berkata, Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Why? Karena keinginan kita menjadi sama dengan keinginan Tuhan. Saat kita memprioritaskan Tuhan dan menyelaraskan hidup kita dengannya. Menarik bukan? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.